Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Hartanto, NIP 198803002 2022 031003, NUPTK 3634766667130412, NIDN 0102038802, Program Studi Teknik Informatika Multimedia, Unit Kerja Politeknik Negeri Samarinda. Saya mengajar mata kuliah Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, masing-masing 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Deskripsi dari mata kuliah ini membahas konsep desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna. Mahasiswa juga mempelajari teknik-teknik untuk merancang antarmuka yang efektif, responsif, dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Mata kuliah ini juga disampaikan tentang tahap-tahap dalam proses perancangan antarmuka pengguna serta tren-tren desain UI yang terkini. Untuk capaian mata kuliah, mahasiswa mampu memahami konsep serta merancang prototipe dari UI ataupun UX-nya. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode blended learning yang nantinya akan diajar secara pembelajaran tatap muka dan didukung juga dengan pembelajaran dalam jaringan. Pada pembelajaran dalam jaringan nantinya akan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran tatap muka nantinya akan dilaksanakannya yaitu kuis, UTS, serta UAS. Untuk pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan dalam bentuk sinkronus ini nanti akan dilaksanakannya pembahasan materi serta tanya jawab. Sedangkan untuk pembelajaran dalam jaringan pada asinkronus nantinya akan dilaksanakannya tugas di Google Drive. Dari proses pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran dalam jaringan, mahasiswa nantinya akan mengevaluasi proses pembelajaran tersebut. Untuk penilaian nanti terbagi menjadi 2, yaitu penilaian di teori dan penilaian di praktikum. Untuk penilaian di teori, nantinya ada 4 penilaian. Yang pertama adalah kehadiran sebanyak 5%, yang kedua adalah tugas dan kuis sebanyak 20%, yang ketiga UTS sebanyak 30%, yang keempat adalah UAS sebanyak 45%. Pada praktik, nanti akan dinilai yang pertama adalah kehadiran sebanyak 15%, nomor 2 kerjasama 15%, yang ketiga laporan praktikum sebanyak 20%, dan yang terakhir adalah hasil kerja sebanyak 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-13. Nantinya pertemuan 13 ini akan membahas masalah design thinking. Nanti yang akan kita lanjutkan nanti pembahasan tentang design thinkingnya itu sendiri. Terus untuk absensi itu gimana? Masuk semua atau hadir semua atau yang ada yang tidak hadir di kelas kalian? Jadi selain dari design thinking itu ada metode yang bisa digunakan di dalam penggunaan dalam UI UX. Itu ada beberapa metode, salah satunya adalah Agile.
Nanti di Agile itu kemarin sudah dibahas masalah Agile itu ada beberapa tahap yang masuk, yaitu misalnya ada di planning, terus ada di design, ada development-nya, terus nanti dilanjut sama testing. Setelah testing nanti baru dilanjutkan dalam development-nya, baru nanti kita review dari development yang sudah di testing, baru lanjut ke dalam launch dan maintenance. Nanti yang terakhir itu adalah maintenance sistemnya. Jadi setelah aplikasi itu sudah berjalan, nanti aplikasi itu harus di maintain supaya nanti hasil daripada suatu sistemnya tetap terjaga di dalam penggunaannya. Terus mungkin teman-teman juga udah tahu atau sudah pernah dengar yang namanya design thinking, karena nanti di UI UX itu atau di desain antarmuka serta penggunaan daripada antarmukanya itu nanti harus ada metode yang digunakan. Salah satu metode yang digunakan nanti itu adalah design thinking kayak gitu. Dari teman-teman sudah ada yang mendengar atau sudah mengetahui apa itu dari yang namanya design thinking kayak gitu? Ada? Ada yang bisa memberikan gambaran tentang apa itu design thinking? Baik, mungkin saya izin menjawab ya Pak, tentang pemahaman saya mengenai design thinking. Jadi menurut saya design thinking sendiri itu sebuah pendekatan kreatif yang bantu kita buat mecahin masalah dengan fokus utama pada orang yang bakal memakai solusi dari kita. Jadi kita benar-benar mencoba memahamin apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang mereka rasakan. Lalu kita ciptakan sesuatu yang benar-benar cocok buat mereka nih Pak. Jadi bukan tentang produknya aja yang bagus, tapi juga kita pastiin produknya itu benar-benar menyelesaikan masalah penggunanya Pak. Mungkin itu aja sepemahaman saya. Baik, berarti dalam artiannya adalah di sini adalah tentang latar belakang dari kebutuhan dari si pengguna kayak gitulah intinya ya, karena nanti akan didesain itu berdasarkan apa yang sudah dirancang atau apa yang sudah dibutuhkan daripada si penggunanya. Masih ada lagi yang bisa memberikan sedikit gambaran tentang design thinking? Saya Pak. Boleh. Menurut saya, design thinking itu metode yang sangat berguna untuk inovasi. Nah, terutama ketika kita tuh menghadapi masalah yang sangat kompleks dan tidak ada jawaban yang jelas. Nah, daripada langsung mencari solusi, kita tuh sebaiknya diajak untuk berempati dulu, memahami perasaan dan kebutuhan orang yang bermasalah, lalu mengidentifikasi masalahnya. Setelah itu kita diajak juga bekerja sama untuk menghasilkan ide-ide baru, setelah itu menguji dan memperbaikinya. Hal ini tuh prosesnya secara iteratif atau berulang-ulang. Itu aja Pak. Bisa disimpulkan bahwa kalau tadi menurut teman-teman itu design thinking ini bisa dikatakan bahwa suatu kebutuhan yang bisa diandalkan oleh si pengguna yang nantinya itu bisa diambil dari inovasi-inovasi terbaru kayak gitu ya. Dalam artian ini nanti aplikasinya mungkin ada pembedaan dari tampilan atau pengguna dari yang sudah ada sebelumnya untuk sistemnya itu sendiri kayak gitu. Ada yang dari teman-teman yang bisa menyebutkan apa saja sih tahapan dari design thinking itu sendiri kayak gitu? Saya Pak izin menyebutkan. Baik. Baik, tadi saya sudah mendengar penjelasan pendahuluan dari Bapak bahwa tahapan design thinking itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada empatis. Tahap ini itu merupakan tentang memahami pengguna secara mendalam apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan juga apa yang mereka alami. Setelah kita berempatis, yang kedua yaitu define. Define itu kita merumuskan masalah pengguna dengan jelas dan juga spesifik. Lalu yang ketiga yaitu ada ideat. Di tahap ini kita menghasilkan masalah yang sudah didefinisikan. Gitu. Jadi kita merealisasikan ide kreatif untuk memecahkan masalah yang sudah ada. Lalu yang keempat ada prototype. Nah, prototype ini adalah ide-ide yang sudah terkumpul, kemudian diwujudkan dalam bentuk prototype
baik fisik maupun secara digital agar nantinya bisa diuji. Dan yang kelima yaitu tes. Terakhir yaitu dari prototipe yang tadi diuji coba langsung oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan juga melakukan perbaikan. Seperti itu. Baik, tadi mungkin sudah ada gambaran dari teman-teman tadi bahwa pengertian dari design thinking itu seperti apa, terus tahapan dari metodenya itu sendiri akan digunakan di mana, itu sudah ada di penjelasan dari teman-teman. Untuk tahapan dari design thinking itu sendiri tadi sudah disebutkan bahwa tahapan dari design thinking itu sendiri ada 5 tahap. Yang pertama nanti adalah empathize, terus ada define, ada ide, ada prototype, dan terakhir nanti adalah tentang di testingnya. Untuk di empatis atau berempati, nanti ini masalahnya ada 2 yang harus kita garis bawahi. Ini nanti adalah tentang observasi sama interaksi kita terhadap si pengguna kayak gitu. Observasi nanti digunakan untuk bahwa kita akan mengumpulkan data-data dulu nih ketika kita punya pelanggan. Di dalam pelanggan ini nanti kita bisa mengumpulkan datanya itu berupa observasi kayak gitu. Observasi ini berarti kita terjun ke lapangan itu sendiri, melihat situasi yang dihadapi oleh si pelanggan kayak gitu. Selain dari observasi juga nanti adalah interaksi. Interaksi ini nanti adalah untuk mengetahui atau menggali data-data yang dibutuhkan oleh si pelanggannya. Bisa nanti kita bisa dalam berinteraksinya, misalnya kita dalam wawancara di dalam pengalaman apa yang dihadapi di lapangan oleh si penggunanya itu sendiri, yang akan kita buat sistemnya nanti untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi di lapangan kayak gitu ya. Terus nanti yang kedua itu adalah define-nya atau menentukannya. Menentukannya nanti dalam artian adalah kita nanti bisa merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh si pelanggan, supaya nantinya kita bisa melihat misalnya pengguna ini kesulitannya di mana. Nanti daripada ide ini mungkin kita sudah bisa melihat referensi-referensi dari aplikasi-aplikasi yang lain atau tampilan dari aplikasi yang lain, sehingga nanti ada pengembangan atau inovasi dari aplikasi yang sudah ada. Jadi nantinya pada metode ini kita memberikan gagasan-gagasan terbaru atau gagasan-gagasan yang bisa memecahkan masalah yang kita temukan di lapangan kayak gitu. Setelah nanti kita dari proses dari pengembangan ide itu akan dilanjutkan ke dalam metode yang keempat untuk tahapan daripada design thinking itu sendiri. Nanti tahapan dari yang keempat ini merupakan adalah prototype. Dari prototype ini nanti metode design thinking ini pada tahap prototype itu nanti adalah kita bagaimana mendesain atau menguji daripada ide-ide yang sudah kita tentukan di dalam bentuk prototype, supaya nanti kita bisa mendemonstrasikan kepada si pelanggan bahwa pengembangan yang sudah kita lakukan itu seperti apa. Setelah nanti kita sudah dapat prototipenya, kita lanjut ke proses yang terakhir atau proses yang kelima, yaitu adalah testing. Testing ini nanti adalah uji coba dari prototipe yang sudah kita buat. Nanti akan kita lihat bagaimana feedback atau daya ukur dari si pelanggannya, supaya nanti kita bisa melihat apakah di testing ini sudah memenuhi atau sudah memecahkan masalah yang terdapat di lapangan kayak gitu. Apakah nanti pelanggannya sudah cukup terbantu di dalam prototipe yang sudah kita rancang, sehingga nanti masalah ke depannya itu tidak ada lagi yang bisa menyusahkan atau yang bisa memberikan kemudahan terhadap si pelanggan itu sendiri, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang terasa sulit atau terasa tidak mendukung itu terpenuhi nanti di dalam prototipe yang sudah diuji coba.
Sudah. Kalau sudah, ini contoh untuk studi kasus ini kita ngambil dari yang namanya Gojek atau aplikasi Gojek. Untuk di sini kita lihat untuk di tahap pertama. Tahap pertama di sini adalah tahap di mana kita mencari informasi atau observasi di dalam permasalahan yang akan kita lihat di dalam observasi itu sendiri. Misalnya kalau di sini contoh dari Gojek ini mereka menemukan atau dari pengamatan mereka bahwa di Jakarta itu terdapat kemacetan yang luar biasa gitu ya, sehingga masyarakat itu merasa kalau bawa transportasi sendiri itu cukup merepotkan gitu, karena untuk membawa transport sendiri itu transportasi pribadi itu kayaknya nggak cocok kayak gitu untuk melakukan kegiatan keseharian karena kemacetan yang tidak bisa dihindarkan. Menciptakan sebuah penghubung antara kebutuhan penumpang sama tukang ojek kayak gitu. Karena kan kalau kita lihat dari ojek tradisional kan kita harus ke tempat pangkalannya dulu kayak gitu ya. Atau kita harus menemukan titik-titik di mana tukang ojek ini berkumpul. Tetapi dari hal itu bisa disimpulkan, oh ini terobosan terbarunya adalah bagaimana nanti untuk pengguna transportasi alternatif ini tidak mesti atau tidak perlu turun ke lapangan untuk mencari tukang ojek yang di pangkalan kayak gitu. Mereka bisa dari rumah atau dari tempat di mana saja itu sudah bisa memesan yang namanya tukang ojek itu sendiri. Dari ide yang sudah dibuat itu dimasukkan ke dalam prototipe. Dalam prototipe ini dibuatlah yang namanya kuesioner untuk mendapatkan respon dari masyarakat untuk supaya nanti mereka mendapatkan feedback seperti apa dari masyarakat kayak gitu, tanggapan dari masyarakat itu bagaimana terhadap prototipe yang sudah mereka rancang kayak gitu dengan membawa transportasi alternatif kayak gitu ya. Terus nanti yang terakhir itu dari prototipe tadi, maka diciptakanlah atau dirilislah yang namanya aplikasi GoRide. Terus nanti setelah dirilis dari yang tadinya itu hanya respondennya itu yang pengemudi dari Gojek itu sendiri ada 20 orang, dan pada tahun 2015 itu sudah menjadi 800 orang kayak gitu. Nah, jadi artinya kasus dari kemacetan tadi itu sudah bisa dipecahkan dengan pembuatan aplikasi yang diberi nama yaitu Gojek atau GoRide kayak gitu ya, sehingga kemacetan itu bisa terurai dengan sendirinya. Itu tugasnya adalah membuat atau menerapkan design thinking pada studi kasus yang sudah direncanakan. Kemarin kita sudah pernah membahas masalah masing-masing dari mahasiswa atau masing-masing dari teman itu harus punya yang namanya pelanggan. Pelanggan yang akan memberikan tantangan atau memberikan tugas untuk membuat aplikasi atau perancangan aplikasi di dalam desain antarmuka dan penggunaannya. Nah, dari topik yang sudah diangkat setiap pelanggan itu nanti silakan dibuat yang namanya design thinking-nya, supaya nanti kita bisa melihat perencanaan apa yang akan dilakukan untuk pembuatan prototipe dari si developernya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin Pak, mungkin mau nanyakan soal tugasnya. Nah itu kan tugasnya tadi kan untuk membuat prototipe Pak ya, desainnya. Nah itu tuh
desainnya itu tuh harus menerapkan dari semua keseluruhan hak desain thinking kah, atau hanya satu elemen aja yang difokuskan Pak dalam desain kita nanti? Nanti untuk tugasnya kan kita sudah membagi yang namanya kemarin itu kan tugas individu yang berkaitan sama ide-ide yang harus diterapkan di dalam penggunaan dari pelanggan kayak gitu ya, karena kemarin kan ada requestan dari pelanggannya masing-masing kayak gitu ya. Nah itu dari requestnya si pelanggan itu silakan diterapkan ke dalam metode design thinking. Tadi kita punya ada 5 tahap kayak gitu ya. Nah 5 tahap ini sudah harus terjabarkan di dalam tugas itu sendiri kayak gitu. Bagaimana nanti kita sudah observasi sampai di tahap testing kayak gitu. Apa yang diharapkan di dalam testingnya. Jadi 5 tahap itu sudah harus terpenuhi dari tugas yang diberikan oleh si pelanggan kayak gitu terhadap teman-teman di kelas kayak gitu. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Sepertinya oke semua. Cukup Pak. Oke, kalau sudah oke berarti kita tinggal menunggu nanti hasil dari pembuatan pada tugas yang sudah diberikan. Nanti pembahasannya baru kita akan membahas itu di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Di browser pakai Fanta. Dan sudah dibuka pintunya, dibuka langsung masuk ke aplikasi. Itu harus dibuka kan? Iya. Kalau udah langsung nyanyi. Ya.